Kembali lagi bersama kami. Di sini kami akan menceritakan sedikit pengalaman selama kami mendaki ataupun camping. Di sini ada Sidul yang sudah mendaki dan sudah mengalami kisah-kisah horor yang mungkin akan membuat kalian terheran. Jadi Sidul coba bisa jelaskan pertama kali mendaki dan bagaimana cerita horor itu terjadi. dan mohon maaf kameranya mereng. Sedikit mereng karena bukan kami yang mereng, tapi memang tempatnya yang mereng. Ya pernah dulu ke Sibaya. Di Sibaya gunung di Sumatera. Pas berangkat kami salah. Malam satu suruh. Malam Jumat juga itu. Kliwon dong. Iya. Kami berempat sama tim saya berempat. Dalam artinya berempat tidak ganjil. Tidak. Pas saya sampai pos 2 mau naik mengajak orang, tidak ada orang sama sekali. Berarti tidak ada rombongan lain gitu. Tidak. Nah, sampai di tengah jalan kan jalannya nanjak, licin, posisi gerimis. Itu bukan horor sebenarnya. Itu romantis. Ini kan masih tengah jalan, bos. Oke. Nah. Dan sampai tengah perjalanan pun kami kan apa keril ada. Nah, ada nyabang ada. Keril tempat simpret-simpret itu. Ada sih. Nah. Jadi kami main-main itu. Tengok ada yang apa? Nyambung. Iya, nggak percaya bang kan? Macam nyambung. Kami kan siul. Dia ngikut siul gitu biar diikuti dia. Oh, semacam intonasi yang mengikuti gitu. Enggak, biar kita ngikuti dia gitu. Iya. Ya memang ada sih. Kami siul, dia siul. Kami siul, dia siul. Itu masih tengah perjalanan kan. Aku yang bawa jalan. Itu, kalau itu abang pernah memang juga macam diikuti gitu. Iya. Terus kalau bagian abang dia manggil nama. Manggil nama kayak mana? Iya, dia ngikuti terus dia bisa manggil nama kita. Dia tahu siapa kita, contohnya Sidul gitu. Itu yang membuat horornya. Padahal tidak ada siapa-siapa gitu. Itu di mana? Itu kejadiannya di sekitaran Bukit Gundul. Jam? Itu pertama naik bersama rombongan abang kemarin jam 7 malam, naik trek sekitaran sampai atas itu jam 8. Masih jam 8, ini jam 12 bang. Jam 12 gerimis malam Jumat, malam satu suruh. Kan aku yang bawa jalan. Jadi gak berani aku langsung ke belakang. Aku suruh kawan gue bawa jalan. Yang berani lah. Jadi sedikit pengetahuan ya, kami tadi masak kopi dengan menggunakan bambu. Cuman ada juga sih cerita kawanku yang bawa cewek naik, ceweknya itu kesurupan. Jangan salah, di gunung harus hati-hati. Jadi kelanjutannya gimana? Kelanjutan yang mana? Akhir cerita kamu tadi. Ya udah, siap diikuti, harus berani-beranikan aja lah bang. Cuman lagi sampai Itu yang puncak baru diikuti rame. 4 orang atau sendiri gitu? Bukan bang, gini kan ngidupi siul gitu. Aku kan udah jauh, kami dua, orang di depan dua, kawan aku. Dua di depan, jadi kami dua berbencar gitu kan. Di keril ada tempat simprit. Simprit kan kami hidupi kan. Kalau hidupi kan tahu yang depan kan, memang kayak gitu kode kami Ya, hidupi itu di pramuka ada. kami hidupi ada yang nyambung gitu biar dia diikuti juga. Sepertinya itu suara burung. Malam ada burung. Itu lokasi Sinabung ya? Sibaya bang. Oh, Sibaya ya? Sinabung udah meletus bang. Ya, dan pengetahuan Sibaya sekarang lagi Sinabung bang.
Si Bayak guys, tenang, si Bayak aman-aman Sinabung- aja. Sinabung sekarang lagi erupsi. Nah, semoga cepat Mari sembuh kita Sinabung. doakan dan cepat sembuh. Ya. Kembali ke cerita horor tadi. Ini kalau cerita versi abang nih. Jadi memang posisinya itu di Bukit Gundul kemarin. Posisinya kan abang udah kontek-kontekan sama teman ini. Jadi mau berangkat ke Bukit Gundul. Udah oke, jumpa di Simpang Merek. Jadi abang berangkat dari rumah itu sendiri ke Simpang Merek. Jadi rupanya udah sampai Simpang Merek, teman abang tidak ada di situ. Jadi mereka melanjutkan ke Gajah Bobo. Oh yes. Dari situ Lumayan. abang berpikir kalau abang ke Gajah Bobo tidak mungkin karena sendiri dan posisinya sudah malam. Apa itu? Enggak apa-apa, lanjut aja. Hah? Lanjut aja, lanjut. Lanjut, itu binatang itu, enggak apa-apa. Aman. Jadi dia lanjut ke Gajah Bobo rombongan abang tadi. Jadi karena sudah malam dan abang rasa nggak mungkin kan untuk Gajah Bobo karena dengan sendirian dan mengendarai kereta itu rasanya tidak mungkin di Oh, sana. kayak gini, abang janjinya di Gundul, Ah, tiba-tiba orang itu pindah ke Gabok Iya. gitu. Abang udah naik ke Gundul? belum, masih di Simpang Merek. Tapi udah mau naik gitu. Naik enggak, kayak lembek keras. Rupanya penawaran. Nah, Gitu. maksudnya gimana? Itu. Jadi abang lanjutkan aja ke Bukit Gundul gitu kan. Abang naik, masuk jam 7, naik trek ke atas. Sampailah di atas tuh sekitar setengah 9. Karena sendiri abang berhenti. Jadi tengah jalan itu kan biasa kalau ada rombongan berhenti sebentar, bang, istirahat bang, kopi bang, pasti gitu kan. Pasti begitulah kan. Jadi sampailah di atas setengah 9 dan abang tuh posisinya sendiri, tidak ada bersama teman gitu. Jadi udah sampai atas jumpa teman yang memang orang dekat rumah juga. Jadi kenalan akrab. Ya kan biasa kita ngajak ngopi gitu kan. Itu biasa bang dalam Dari situ dekat pendakian. dan dia bersama ceweknya. Abang posisinya sendiri di situ dan diajak tidur satu tenda. Abang menolak. Abang bangun tenda, dibantu dia di sebelah tenda dia. Setelah itu kami ngopi-ngopi sampai tengah malam. Nggak lama keheningan pun terjadi. Di saat itu sudah sekitar jam 2:30 pagi. Iya. Dan tidak ada lagi orang Itu- berbicara. Di atas rame nggak? Lumayan. Ya namanya malam minggu pasti Iya pasti. banyak orang Tempat. camp gitu kan. Jalur pendakian. Jadi sudah jam 2:30 pagi, abang belum tidur dan masih berpikir. Dan tiba-tiba suara terdengar dari sebelah tenda yang sana. Ada cewek yang kesurupan. Di situ posisinya abang sendiri, tidak ada teman. Itu sangat menakutkan sekali. Kan posisi tenda ini, posisi tenda abang berjauhan sama orang lain apa enggak? Di situ posisi tenda abang cuma ada satu tenda yang orang kenal sama abang tadi yang dekat rumah tadi. Setelah itu tendanya ada yang ke atas sana. Gitu. Oh iya. Berarti Jadi abang yang di tempat kami itu cuma kami berdua di bawah lah. di bawah. Nah, setelah itu berjauhan sekitar 100 meter ke 200 meter ke sana gitu. Jadi terdengar suara kesurupan seperti cewek gitu. Di situ abang udah takut lah. Nah, jadi abang putuskan untuk keluar tenda untuk mengganggu si kawan tadi ya, mungkin dia lagi ya begitulah dibilang. Dan akhirnya dia menemani abang dan kami bercerita, ngopi lagi sampai akhirnya besok pagi kami turun pun masih bersama dengan dia dan pulang ke rumah. Berarti jalur pendakian ini harus hati-hati ya bang. Jalur pendakian ini kita harus mengetahui treknya, dan kita kalau ke satu tempat itu harus sudah ada satu orang yang pengalaman minimal. Cuman pun saran dari kami, kalau bisa bawa cewek naik, jangan yang enggak.
Itu kalau bisa, kalau kalian melepaskannya udah serah kalian. Nah, makanya kalian doakan aku Ya, itu betul. bisa mau ke Merapi Padang insya Allah bulan 12 ini. Makanya kalian doakan Tapi di Padang. Merapi di Padang 800 kalau bisa ya. 800 juta. 800.000 800 juta itu bangun rumah aja bagusan. Dan sedikit tambahan, persiapkanlah apa yang perlu disiapkan untuk mendaki. Jangan seperti kami ya. Kami, supaya kalian tahu, kami minum kopi ini. Masaknya pakai bambu. Ini dia. Nah, Masaknya pakai bambu. jadi kalau gatal lambung tahankan sendiri lah. Ini kami membuat video, tidak ada yang dibuat-buat. Ini secara nyata dan tidak ada rekayasa. Jadi mohon maaf apabila Ada kesalahan dan berbicara kami yang lantang. krik 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 krik. Nah, Ya agak dimaafkan sedikit. Sampai sini aja. Hah? Ada tambahan, abang, untuk abang awak ada tambahan. jangan lupa tanggal 17 Agustus nanti untuk mengheningkan cipta di tempat kita masing-masing, walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini. Sekian video kami. Mungkin ada tambahan dari Sidul, pendaki kusam. Ya cuman mau bilang sekian dari video kami juga. Yo men, Jangan lupa subscribe, like. dan komen videonya. Kalau ada berbicara kami yang lantang, tolong Mohon diberitahu dimaafkan dan dimaafkan lah. karena kami manusia yang biasa, tidak luput dari kesalahan dan dosa. Terima kasih. Makiper, Mari kita pergi. tempat tujuan yang belum pernah kita tuju. Oke, next video. Thank you. Bye bye.